pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Polda Papua terjunkan 2 regu BRIMOB mengejar kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Tim SAR hentikan pencarian guru yang tenggelam di Mimika. Paus berukuran 11 meter ditemukan di pantai Kaimana. Pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 11 orang dan melukai 2 orang, Kepolisian Daerah Papua terus mengejar pelaku. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sudah mundur dari lokasi penyerangan ke arah hutan, sehingga memberikan waktu bagi personel TNI Polri untuk menyusun strategi. Saat ini Polda Papua sudah memerintahkan 2 regu dari Satgas Damai Kartens di Kabupaten Mimika untuk diperbantukan ke Kabupaten Nduga. Setelah kita kontak tembak, dia terdeteksi sudah mundur, tidak di lokasi yang terjadi kontak tembak atau pembantaian KKB yang di hari Sabtu itu. Mereka sudah geser keluar, terus kemudian kita saat ini masih konsentrasi untuk bagaimana strategi untuk segera melakukan penangkapan terhadap Egyanus dan kelompoknya, ya. Hidup atau mati mereka harus kita segera tangkap karena memberikan rasa kegelisahan kepada masyarakat di Nduga khususnya. Kelompok-kelompok mereka kemarin itu ada 3, dibagi 3 kelompok karena sempat mereka melakukan penyambungan terhadap rekan-rekan kami itu di 2 titik. Ya, 2 titik. Kemudian titik terakhir yang kita juga monitor, kita belum ketemu. Namun karena situasi tidak memungkinkan, cukup deras, hujan cukup deras, pandangan mata terganggu, sehingga Kapolres yang pimpin langsung rekan-rekan dari TNI Polri perintahkan untuk segera kembali ke pos terakhir di pos TNI, ya. Kemarin kami dengan KOP dan rekan-rekan dari Satgas dari TNI juga berkumpul di sana. Terkait kemudian senjata yang mereka gunakan, apa benar itu senjata yang hasil rampasan Napoli? Kita belum tahu persis, ya. Nanti kalau sudah kita dapatkan, ya tentu akan terlihat. KKB pimpinan Egyanus Kogoya bertanggung jawab atas pembantaian belasan warga sipil di Kabupaten Nduga. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua. Polisi menangkap 4 ajudan pribadi Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, yang telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua, Kombes Gustaf Urbinas mengatakan, ke-4 orang tersebut ditahan di rutan Mapolda dan sedang menjalani pemeriksaan. Dalam status penyidikan KPK, saat ini ada 4 anggota yang kita amankan, menyusul terakhir 1 orang, yaitu Bribka SM, ya, Bribka SM yang melapor diri karena dihimbau dari luar kota untuk menyerahkan diri. Maka sudah menyerahkan diri hari Senin yang lalu di Propam Polda Papua tanggal 18 Juli. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh Provos Propam Polda, dan juga sudah saat ini di Patsus, ya, artinya diamankan di sel penempatan khusus dalam rangka proses pemeriksaan, ya, sebagaimana yang menjadi kewenangan dari Provos sesuai undang-undang untuk PP 2 tahun 2003 pelanggaran disiplin
kita bisa mengamankan personel ini sampai dengan 5 hari. Ya. Jadi sudah dilaksanakan juga gelar perkara untuk pemeriksaan awal oleh rekan-rekan Propos, dan saat ini akan persiapan untuk pelimpahan untuk menjalani proses daripada kode etik profesi Polri. Ya, untuk sementara seperti itu. Ada 3 personil yang cukup bukti awal akan diproses di kode etik profesi Polri, dan 1 personil yang datang terakhir Bribka SM. Sementara kami masih mencari bukti lain. Untuk sementara dia akan tetap diproses untuk pelanggaran disiplin. Apabila nanti ada kesaksian lain yang muncul dalam perjalanan proses kode etik dari 3 personil, maka tidak menutup kemungkinan Bribka SM juga dapat kita alihkan untuk proses kode etik seperti 3 orang temannya ini, gitu. Riki Hampagawak menjadi tersangka karena terlibat suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mambramo Tengah tahun 2018. KPK meminta bantuan Polda Papua untuk mencari Bupati Mambramo Tengah yang hingga kini masih buron. Riki sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK sendiri telah menggeledah di sejumlah tempat mulai dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jakarta, hingga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pemerintah Kota Sorong mendatangi 2 perusahaan galian C yang beroperasi di Kelurahan Saoka. Kedua perusahaan yakni PT Lintas Arta Lestari dan PT Akam diduga belum mengurus perpanjangan izin dan menunggak pajak sejak tahun 2017. Pajak tertunggak tersebut bernilai 30 miliar rupiah. Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah 5 KPK berkoordinasi dengan Polres Sorong Kota dan Pemkot Sorong menyegel 2 perusahaan. Ya, hari ini kami kolaborasi yang baik ya dengan Polres, dengan Pemda Kota Sorong, pendampingan, peringatan terhadap perusahaan galiansi yang izin habis masih beroperasi dan yang juga tidak bayar pajak ya sejak 2017, data dari Rekon Provinsi dengan Kota. Hari ini dipasang 2 pelang. Satu tadi Lintas Arta Lestari ya? Karena tidak pernah bayar pajak sejak 2017, data yang kami terima lewat provinsi ya. Karena tadi Anda Bapak bisa lihat semua kan masih aktif. Nah, sekarang di Akam izinnya habis sejak Mei tapi masih beroperasi, termasuk yang di stockpile ini kan tidak boleh ya angkut ya. Nah, besok 1 lagi akan dipasang di Dapico yang izinnya habis bulan Februari masih beroperasi. Kami sampaikan tadi diskusi sama Pak Waka juga, karena kalau bicara penegakan hukumnya ada di kepolisian, kota akan laporkan ini, bikin laporan polisi pada atas pelaku usaha yang tidak bayar pajak dan tidak punya izin masih beroperasi. Jadi ilegal istilahnya. Kalau rata-rata satu perusahaan aja 500 atau 400 juta ya kayaknya. 400 juta rata-rata ya. Kalau dia sejak 2017 belum bayar, kali berapa itu? Kali 5 tahun? 5 tahun berapa bulan itu? 12 kali 5? 60 kali 400 juta ya kira-kira 30 M lah. Ya, kira-kira kan? Selain 2 perusahaan tambang galian C tersebut, masih ada 1 perusahaan tambang lain yakni PT Davico Engineering yang akan disambangi KPK dan Pemkot Sorong. Perusahaan tambang tersebut saat ini aktif beroperasi menambang material galian C. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.